Apa yang terjadi? Aku tidak mati. Siapa ini? Selamat datang, tuan rumah, ke dunia paralel lain. Sekarang kamu telah menjadi Jiang Zizi, putri keluarga Jiang di dunia ini. Dunia paralel. Aku terlempar ke sini. Benar, sekarang kamu telah terikat dengan sistem karakter antagonis jahat. Masuk secara resmi ke dalam tugas utama memperbaiki alur cerita. Siapa kamu? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Aku ingin kembali. Kamu sudah mati di dunia lain. Jika kamu tidak mau melakukan tugas, kamu hanya bisa kembali dan menunggu untuk dikuburkan. Tetapi jika berhasil menyelesaikan tugas, akan mendapatkan hadiah aset triliunan. Kucing yang menunjukkan cakar kepada tuannya hanya memiliki satu akhir. Baiklah, aku menerima tugas. Jiang Zizi, berani-beraninya kamu memberiku obat. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku? Memberi obat. Aku ingin pria apa? Masih perlu menggunakan obat? Pasti kamu sendiri yang tidak bisa menahan diri. Baik. Kali ini aku ceroboh, terjebak olehmu, seorang gadis kecil. Aku mengaku. Lepaskan aku tidak akan mempermasalahkanmu. Kalau tidak, Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, aku akan memotong tanganmu. Lalu mengambil nyawamu. Tuan rumah, harap perhatikan, jangan menyinggung bos antagonis masa depan. Pei Hinian, pemegang kekuasaan keluarga berusia 100 tahun. Karena, 1 jam lagi, dia benar-benar akan memotong tanganmu. Masih tahu takut? Masih bisa diselamatkan. Aku bilang sistem, bisakah kamu menjelaskan semuanya sekaligus? Apa sebenarnya tugasku? Apakah merayunya atau menghabisi dia? Atau merayu dulu lalu menghabisi? Atau tugasku sebenarnya tidak ada hubungannya dengannya. Orang sekejam dia. Aku sebisa mungkin tidak akan mengganggunya. Baik, tuan rumah. Identitasmu sekarang adalah karakter antagonis jahat Jiang Zizi. Karena iri pada Qiaoyan, sang wanita idaman yang luar biasa. Jadi mencoba merayu haremnya. Dia yang kaya, berkuasa, memiliki tubuh yang bagus. Bahkan mengizinkan sang wanita memiliki harem. Tidak, dia hanya salah satu dari harem itu. Bahkan tidak menjadi istri utama. Lalu siapa istri utamanya? Istri utamanya adalah tunanganmu. Guyuji, Patron Lingkaran Beijing. Tugasmu adalah menjadi pasangan pembanding Qiaoyan. Dorong alur cerita kembali ke jalurnya. Buat semua orang jatuh cinta pada Qiaoyan. Biarkan Guizhi dan Qiaoyan saling mencintai dengan lancar. Maksudmu, kamu ingin menggunakan kejahatan, kebejatan, dan kekejamanku untuk menonjolkan kesederhanaan dan kebaikan sang heroin. Benar? Baiklah, yang penting selamat dulu. Jiang Zizi, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Ah, membuat bos yang dingin marah dan malu, tapi tetap harus selamat. Aku hanya bisa pura-pura bodoh dan manis. Kamu sangat galak, Pei Hinian. Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun, setiap kali melihat punggungmu. Aku sangat berharap kamu bisa melihatku sekali saja. Bahkan saat ulang tahunku, semua keinginanku adalah tentangmu. Jiang Zizi, kamu. Aku sudah menyukaimu begitu lama, tapi kamu malah sangat galak. Pei Hinian, aku tidak suka kamu lagi. Baik, tadi aku salah karena marah padamu. Bantu aku lepas, aku akan memaafkanmu.
Anak kecil kekanak-kanakan seperti kamu bukan tipeku. Bagus, tidak peduli seberapa dingin dan kejamnya dia. Dia tidak akan berurusan dengan anak kecil kekanak-kanakan, kan? Sepertinya tanganku selamat. Pei Hinian, aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu tidak sedikit pun menyukaiku? Tidak sedikit pun. Aku tidak pernah menyukaimu. Baik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Peringatan untuk tuan rumah, jangan membuat pernyataan. Karena tugasmu adalah mengganggunya. Selain itu, kamu sekarang berada di bagian pertama dari plot penangkapan. Tujuan tugas kali ini adalah melewati plot dengan lancar, mempertahankan pernikahan. Kalau tidak, kamu akan mati dengan tragis. Plot penangkapan. Benar, situasi saat ini adalah di rumahmu, ditambah dengan orang ini. Total ada 3 pria yang kamu tahan. Dan tunanganmu, pangeran dari lingkaran ibu kota, akan membuka pintu dalam 3 menit. Peringatan, jika kamu tertangkap hari ini dan pernikahan dibatalkan, kamu akan kehilangan reputasi, ditinggalkan oleh semua orang, dan orang-orang yang pernah kamu sakiti akan keluar dan membalas dendam dengan gila. Tugas kali ini juga akan dinyatakan gagal. Kamu akan kembali ke dunia asal dan menerima kematian. Tidak peduli lagi, selesaikan satu persatu. Pei Hinian, cepat pergi. Pergi dari sini sebelum aku menyesal. Oh ya. Jangan main-main dengan permainan kekanak-kanakan seperti ini lagi. Ya. Gu kurang. Kau harus percaya Zhizi. Meskipun dia pemarah dan suka memukul, tapi dia sebenarnya tidak jahat. Hanya saja dia suka bermain-main. Pasti dia tidak akan melakukan hal seperti itu dengan banyak pria sekaligus. Damn. Giliranmu. Jiang Zizi. Pintu di luar tidak bisa dibuka. Ikut aku akan membawamu keluar. Jiang Zizi. Aku peringatkan, jangan coba-coba main trik di depanku. Bagaimana mungkin? Lebih baik kamu, lanjutkan. Kalau nanti tunangannya masuk dan menangkap basah. Dan menemukan 2 pria lagi di kamar mandi dan lemari. Aku rasa tidak perlu menunggu pembatalan tunangan. Orang ini pasti akan memotong tanganku dulu, lalu mengambil nyawaku. Kalau tidak, kamu bisa keluar lewat jendela. Aku ini CEO PI, kamu suruh aku keluar lewat jendela? Suara apa itu? Pasti kamu salah dengar. Kalau kamu tidak pergi, dia akan mulai menyukaimu lagi. Sudah datang? Tidak apa-apa menunggu beberapa menit lagi. Orang ini sepertinya pernah aku lihat di mana ya? Orang ini kok mirip sekali dengan musuhku. Jiang Zizi. Tidak mau menjelaskan? Nona Bizer. Apakah kamu berencana membuatku bersamanya? Melayanamu? Aku bilang dia bukan tipeku. Kamu percaya? Bersama-sama melayani. Nona besar Jiang. Bermain-main dengan seru. Pei Hinian. Kamu bilang tidak menyukaiku? Siapa yang menyukaimu? Aku tidak peduli. Kamu pasti menyukaiku. Kalau tidak, kenapa kamu cemburu? Siapa yang cemburu padamu? Lepaskan aku. Kamu pasti menyukaiku. Dengarkan aku menjelaskan. Benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Siapa yang mau dengar penjelasanmu? Aku tidak tertarik sedikit pun dengan urusanmu. Sistem, aku hebat kan? Oh iya. Orang di kamar mandi ini kok mirip dengan musuhku.
Bukankah yang seharusnya kamu khawatirkan sekarang adalah 2 menit lagi? Tim penangkap perselingkuhan yang akan menerobos masuk. Tim penangkap perselingkuhan. Ya, datang banyak orang. Bawa dia pergi. Apa? Kamu masih tidak percaya padaku? Mau dengar penjelasanku? Aku akan membawanya pergi. Jangan mendekat. Nak, kalau ada kesempatan lagi, lihat bagaimana aku menghadapimu. Ada satu lagi orang sial yang sudah diberi obat. Mungkin dia belum bangun. Bagaimana kalau kita kasih dia 1 pukulan lagi? Kamu duluan. Kenapa harus aku duluan? Kamu duluan yang lompat. Jiang Sisi, kamu pikir kamu bisa lolos dari ini? Pei Hinian. Kamu siapa yang disebut menguasai dunia hitam dan putih? Bisa dibodohi oleh seorang gadis kecil. Kamu ngomong apa sih? Aku juga peringatkan kamu, jangan coba-coba main-main. Tuan Pei, kamu benar-benar tidak tahu. Atau pura-pura tidak tahu. Apa maksudnya? Maksudnya, di lemari pakaian nona besar, masih ada seorang pria yang bersembunyi. Benar-benar ada seorang pria. Dengar aku, sistem tolong, cepat bantu aku mengarang. Hehe, Kalau aku bisa mengarang, para pelaku tugas sebelumnya tidak akan mati. Apa? Yang sebelumnya melakukan tugas, mati. Sebenarnya kamu tahu aku sudah menyukaimu selama 12 tahun. menyukaiku selama 12 tahun. Setiap harapan ulang tahun adalah untukku. Siapa kamu? Aku peringatkan kamu. Jauh darinya. Aku. Kamu tidak dengar. Jiang Zizi baru saja mengaku padaku. Aku adalah cinta pertama yang dia sukai selama 12 tahun. Dia adalah cinta pertamamu. Tolong, ini benar-benar medan perang, bagaimana? Pei Hinian ini adalah tokoh antagonis yang berkuasa. Kalau aku membuatnya marah, aku pasti mati. 2 orang ini pasti lebih mudah dihadapi daripada dia, ya. Dia adalah teman baikku, namanya 11 Jin. Kami berdua tumbuh besar bersama, teman masa kecil, tidak ada rahasia. Teman masa kecil. Dia sangat baik padaku saat kecil, kalau aku dalam bahaya. Dia selalu yang pertama datang menyelamatkanku. Dia adalah pria paling penting dalam hidupku. Sisi. Kamu adalah Sisi. Benar-benar kamu. Balik. Dia ngomong apa sih? Sampai segininya. Jangan-jangan dia naksir aku? Santai aja, 3 cowok ini. Mereka semua adalah grup harem dari pahlawan Qiaoyan. Lo makin deketin mereka, makin benci mereka ke lo. Lo makin jahat. Makin kelihatan Qiaoyan itu bersih dan elegan. Polos dan baik hati. Ya udah, aku cuma pemeran pendukung. Lo lihat kasih? Cewek kecil berani main-main sama gue. Jiang Zizi. Gue kasih lo kesempatan lagi, coba lo ulang. Sebenarnya siapa sih cowok yang paling penting di hidup lo? Tante, Gavatni. Zizi dia selingkuh sama beberapa cowok sekaligus. Ketahuan sama yang master, Buruan Darren. Oke, gue langsung ke sana. Anak buah, bobol pintunya buat gue. Siap? Tunggu dulu, udah cukup. Yang Master Gu, tolong percaya sama Gigi. Dia susah payah baru bisa dapetin tunangan sama keluarga Gu. Masa iya dia bakal selingkuh sama banyak cowok? APA. Apa?
Selingkuh sama beberapa cowok sekaligus. Wah, Nona Jiang mainnya barbar banget ya. Benar keterlaluan. Katanya dia pakai cara curang. Viet Nai robot ranjang yang Master Gu. Di acara tunangan. Malah selingkuh. Dasar cewek mata keranjang. Keluarga Gu kan keluarga paling berkuasa di Provinsi Selatan. Cewek ini berani banget ya. Tolong kalian berhenti bicara. Zizi masih muda, belum paham banyak hal. Tolong lihat wajah keluarga Jiang. Jangan sebarkan kabar ini, apalagi foto-foto. Kalian. Yang Master Gu, aku mohon. Jangan hancurin hidup Zizi. Ada apa, Tante? Ini. Keluarga Jiang ini buat nyangkut ke keluarga Gu, sampai pakai cara licik ke gue. Kebetulan sekarang lagi rame, biar keluarga Jiang malu-maluin. Batalin tunangan gak jelas ini. Mingger. Bu Yuzi, lo better ada urusan penting. Ini kan bos PI yang ditakuti dunia hitam putih? Beneran CEO grup perusahaan PI. Ada lagi aktor terbaik 11 Jun. Siapa itu yang satu lagi? Hinian, kok lo di sini? Ini sebenarnya ada apa sih? Jiang Sisi, kamu bukakan pintu untukku. Tentu saja kamu. Lihat, kamu cemburu lagi. Aku tidak. Aku tahu, kamu ini di luar terlihat galak. Sebenarnya baik hati di dalam. Aku galak. Kamu berbohong kan? Jadi tadi kamu bilang tidak suka anak kecil yang kekanak-kanakan. Itu bohong ya? Siapa yang bohong sama kamu? Aku tidak peduli, kamu bohong sama aku. Aku tidak. Kebetulan dia datang, aku akan membatalkan pertunangan dengannya. Aku akan menikah denganmu. Kamu lepaskan tanganmu. Lepaskan. Aku tidak. Kamu lepaskan tanganmu untukku. Aku tidak. Lepaskan. Gigi, kamu lepaskan tanganmu. Lepaskan. Aku tidak. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskan. Wah, bagus sekali. Progres tugas melesat cepat, bos jahat hampir mati kesal. Dia tidak akan memotong tanganku lagi kan? Tenang, meskipun hampir mati kesal, tapi tidak ada niat jahat. Ternyata kamu memang orang terpilih, ada harapan bertahan sampai akhir. Semangat, aku yakin kamu bisa. Ya, aku pasti bisa menyelesaikan tugas ini, mendapatkan hadiah miliaran. Hidup santai. 11 aktor besar, kalau kamu tidak ingin ada skandal. Cepat cari cara. Hei Hinian, kamu munafik yang sok suci. Menggoda sisi kami yang polos. Kamu buta ya? Kamu tidak lihat? Dia yang menggoda aku. Dia tidak menggoda aku yang teman masa kecil berkualitas. Dia menggoda kamu, tidak ada yang percaya. Jiang Sisi, kamu bukakan pintu untukku. Tidak boleh melepaskan, harus menarik mereka semua ke dalam masalah. Tidak boleh ada skandal antara Sisi dan Pei Hinian. Tidak boleh ada yang tahu, aku Pei Hinian. Bisa tertipu oleh gadis kecil ini. Kurang 3. Main Hinian, kenapa kamu di sini? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kamu tidak tahu? Aku memang tidak suka menjelaskan kepada orang lain. Main mahjong. Belum pernah lihat? Kamu, apa yang ada di wajah kalian? Tuan Gu, kami semua warga negara yang taat hukum. Menolak uang sogok. Sisi mana? Apa yang terjadi? Aku jelas-jelas melihatnya. Taruh dia di lemari. Taruh dia di kamar mandi. Gigi. Kamu di mana Gigi?
Zizi, aku tahu kamu juga. Pertama kali melakukan hal seperti ini, kamu juga takut. Tapi jangan sampai kamu melakukan hal bodoh. Iya, Jiang Sisi mana? Ayah. Mahjong ini bagaimana mainnya bertiga? Masih satu orang lagi mana? Zizi, cepat keluar. Kami semua khawatir padamu. Jiang Zizi, kamu keluar sekarang. Keluar. Aku peringatkan kamu. Kamu ngapain? Cepat keluar. Ternyata di bawah meja. Jiang Zizi, kamu benar-benar kreatif. Lihat bagaimana aku membuatmu hancur, Zizi. Kamu di mana? Zizi, kenapa kamu di bawah meja? Ini siang bolong. Kamu memeluk kaki Tuan Pei untuk apa? Zhang Shishi. Kamu jelaskan dengan jelas. Benar-benar sial. Apa yang harus kujelaskan? Cuma kait rambut saja. Hukum mana yang bilang kalau kalah permainan ini? Tidak boleh bersembunyi di bawah meja? Jiang Zizi. Ada apa? Ambil gunting. Datang, datang. Pilih satu. Jangan potong rambutku. Kamu mau potong rambut? Atau mau potong kepalamu yang kecil itu? Mama, mereka menggangguku. Zizi, jangan foto. Mama di sini. Apakah aku terlalu merindukan Mama? Perasaan dipeluknya sangat familiar dan hangat. Apa yang terjadi? Kenapa dia malah terlihat sangat menyedihkan? Yang diintimidasi itu. Gu kurang. Dengan penuh amarah dan gerakan besar-besaran, kalian membobol pintu. Mau apa? Tidak. Seharusnya aku yang bertanya. Kalian mau apa? Kalian para pria, kemana saja bisa main mahjong? Kenapa harus di kamar tunanganku dengan pintu tertutup? Ya, pria dan wanita saja sudah sulit dijelaskan. Apalagi 3 pria dan 1 wanita, bukan begitu? Di situasi seperti ini, seharusnya pintu dibuka untuk menghindari kecurigaan. Pintu tertutup rapat, siapa tahu apa yang terjadi di dalam. Jangan bilang begitu, Zizi hanya masih muda. Tidak tahu cara menghindari kecurigaan, dan Zizi hanya memiliki gu di hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan memberi obat. Masih ingin membersihkan namanya, kalau dia polos, mana mungkin melakukan. Memberi obat, naik ke tempat tidur, dan memaksa menikah, menurutku wanita ini memang suka bermain, diam. Kalian tidak boleh mengganggu sebelah si. Kau lebih tampan dari aku. Atau lebih baik dariku? Dia tidak merayuku, pria berkualitas, malah merayu kamu. Bukankah itu gu? Dan malah menyalahkan gadis kecil ini. Sistem, kamu yakin? 11 jin mencintai Kia Oyan. Bukan aku? Tenang, dia hanya merasa mengganggumu. Adalah hak eksklusifnya saja. Jiang Zizi sebelumnya mati di tangannya. Sepertinya, Nona Jiang memang tidak seperti orang yang melakukan hal semacam itu. Sebenarnya juga playboy. 11 jin, berani-beraninya kamu menuduhku. Percaya tidak, aku akan memblokirmu.
Memblokirku dengan kemampuanmu? Kakak Fei. Dia bilang akan memblokirku. Aku hanya bercanda. Seperti kamu yang selalu menjaga diri, tidak ada satupun skandal. Idola nasional. Siapa yang bisa memblokirmu? Tidak takut dengan backlash? Memblokir Kaisar Shihila. Kalau begitu, jelaskan padaku. Kenapa di kamar tunanganku dengan pintu tertutup? Siapa aku? Idola nasional, 11 jin. Kamu tahu betapa gila dan menakutkannya penggemar obsesifku? Tentu saja. Siapa yang tidak tahu seberapa populer Kaisar film 11? Hai Pak Pei. Aktor 11, Anda dan Pak Pei. Hari ini bersama. Apakah ada rencana baru? Tentu saja, produksi besar miliaran. Bagaimana kalau kita tutup pintu dan bicara? Jah. Jadi, semuanya. Proyek kami ini, sekarang dalam tahap kerahasiaan ketat. Tapi sekarang kalian sudah tahu. Ini kan kamu yang bilang ke kami. Tenang saja, Pak PI, aktor 11, kami bersumpah. Tidak akan bocor sama sekali. Tenang saja, tidak akan bocor sama sekali. Bagus, tangkap basah, lancar melewati rintangan. Aktor 11 memang layak disebut idola nasional, film skifi besar ini. Saya sudah memohon selama 3 tahun. Baru bisa dapat investasi 2 juta. Dia diam-diam saja bisa dapatkan 10 miliar untuk saya. Saya sangat terharu. Pak PI, 10 miliar itu. Kapan akan masuk? Ini baru mau dibicarakan, tapi sudah diganggu oleh beberapa orang. Semuanya, kalian pergi dulu. Beri kami waktu dan ruang. Hei Hinian, kamu kurang ajar ya. Kamu pakai tempat tunangan saya untuk urusan bisnis, tapi tidak mengajak saya. Tuan Gu juga tertarik ya. Kalau begitu, mari bersama, mengingat hubungan Tuan Gu dengan Nona Jiang. 10 miliar ini, Tuan Gu harus dapat bagian terbesar. Bagus, kamu memang teman baik. Kali ini produksi besar saya pasti sukses. Bu, saya tidak mengerti ini, kita pulang dulu. Ayo kita pergi. Nona Jiang. Mau kemana? Saya tidak mengerti bisnis, tinggal di sini hanya akan merepotkan kalian. Nona Jiang jangan merendahkan diri. Acara hari ini masih Nona Jiang yang mengatur. Minum air jangan lupa sumurnya. Kesempatan cari uang ini. Bagaimana bisa melupakanmu? Pak Pei terlalu baik, saya juga ingin cari uang. Sayangnya saya tidak punya modal, saya hanya punya uang saku kecil 10.000. Tidak cukup untuk kalian. Apa maksudnya? Daging nyamuk? Bukankah itu juga uang? Betul kan, sutradara Sang? Ya, 10.000 juga uang. Nona Jiang, Pak Pei benar sekali. Minum air jangan lupa pada yang menggali sumur. Uang 10 juta ini, saya terima. Hah. Terima kasih ya. Sudahlah. Setelah saya melewati episode ini, saya akan menyangkal semuanya. Asisten Tin, masalah dana ini. Anda harus memantaunya sendiri. Saya khawatir Nona Jiang, orang sibuk, mudah lupa. Lupa transfer uang, bisnis yang sangat menguntungkan ini. Bagaimana bisa melupakannya? Pak Tenang, saya pasti akan melaksanakannya dengan baik. Saya jamin semua dana akan tiba tepat waktu. Baik. Jiang Zizhi, begini saja kamu belum mati. Kamu tunggu saja. Selamat, Tuan Rumah.
berhasil melewati episode penuh ketegangan. Kemajuan tugas berjalan lancar 10%. Selanjutnya, masuk ke episode reality show cinta. Tujuan tugas adalah Teras menggunakan citra wanita jahat untuk mengkontraskan Xiaoyan. Membuat para pelengkap, tentu saja membuat Gu Yuzi jatuh cinta pada Qiaoyan. Dan secara aktif membatalkan pertunangan denganmu. Ini zaman apa? Wanita jahat, miskin melarat. Kapan uang saku saya bulan depan akan masuk? Tuan rumah, bersabarlah. Keluarga Jiang akan segera bangkrut. Bulan depan kamu tidak punya uang lagi. Apa? Uang 10 juta saya. Pei Hinian. Reality show cinta. Tidak ada waktu. Mengajak saya ikut reality show cinta. Masih ada orang yang berani mengajukan permintaan seperti ini pada saya. Iya, saya akan segera menegur sutradara Sang. Saya jamin tidak akan ada lagi yang seperti ini. Halo. Kamu akan ikut reality show cinta bersama Jiang Zizi. Bukankah kamu dipaksa menikah? Ah, jangan dibahas. Ini semua karena kejadian beberapa waktu lalu. Yang dibuat oleh Guyan, reputasi keluarga Gu rusak. Harga saham terus turun. Sebagai penerus keluarga Gu, saya harus mencari cara untuk memulihkan citra keluarga Gu di depan publik. Lagi pula, saya sudah menginvestasikan 800 juta, bekerja sama dengan kru Mircam Reality Show untuk promosi. Tidak ada salahnya juga. Bukankah kamu juga menginvestasikan 200 juta? Bagaimana kalau kamu juga muncul? Membantu menciptakan suasana. Tapi saya juga tahu. Baik. Tidak bisa meminta Anda, apa? Saya bilang. Baik. Lagi pula, 200 juta saya bukan datang dari angin. Yang mengangkat telepon itu adalah yang tenang dan dingin. Pei Hinian? Pergi. Saya tidak sedang tidur berjalan kemarin malam kan? Mau ikut acara kencan? Beritahu Zhang Dao, batalkan jadwal acara kencan saya. Selain itu, 200 juta saya, suruh dia minta ke Tuan Gu. Jangan-jangan, kalau Anda menarik dana, saya tidak tenang. Kalau tidak mau saya tarik dana, cepat pergi. Tidak bisa lembut ke saya? Bagaimana? Dulu juga teman seperjuangan. Untuk menghadapi saudara sampahmu, saya hanya bantuan luar. Bukan teman seperjuangan, malu. Baiklah, bantuan luar ya bantuan luar. Guyan itu serigala yang tidak tahu terima kasih. Lain kali bilang dia saudara saya. Saya akan marah. Kalau begitu cepat marah, cepat pergi, kalau ada masalah lagi. Jangan cari saya. Kecuali Guyan kabur dari penjara. Kalau tidak, saya tidak akan pernah minta. Ini benar-benar mulut sial, Guyan kabur dari penjara. Dia berani muncul. Jiang Zizi. Tidak apa-apa. Ada apa? Kaki terkilir. Pei Hinian. Anda mengikuti saya? Kalau tidak bicara, saya anggap setuju. Benar. Ada yang mengikuti Anda. Tapi bukan saya. Bikin takut. Pak Pei, orangnya sudah ditangkap. Anda turun. Saya turun. Turun. Saya tidak turun, sistem, dia pasti marah lagi. Kalau dia melempar saya ke tanah. Saya minta 100.000 tidak berlebihan, kan? Saya tidak turun.
Kamu benar-benar sangat misterius ya. Sayang, mau pergi kemana? Mama suruh aku pulang makan. Bukannya sudah naksir aku selama 12 tahun? Kesempatan bagus nih. Gak mau ngapa-ngapain? Kalau kamu sudah mengundang dengan begitu antusias, aku nggak bisa menolak deh. Jiang Zizizi. Kamu yang mulai duluan. Ini bukan salahku. Orang yang mulut dan hati beda. Si pembohong. Bohong lagi sama aku. Pei Zong, siapa sih yang berani melakukan ini? Kamu kenapa sih? Tadi malam begadang lagi ya? Ya nggak ngantuk dong. Semalaman mikirin gimana caranya ngelewatin level itu. Nak, sudah berapa kali Mama bilang, jangan begadang. Begadang itu ngerusak badan, kenapa kamu nggak pernah denger sih? Mama. Lihat deh, rok baru aku bagus nggak? Jangan alihkan topik, kenapa akhir-akhir ini dia nggak ngamuk-ngamuk lagi? Jangan-jangan dosis obatnya kurang. Tante, minum susu, siap. Gigi, minum susu. Rok aku. Maaf Sisi, aku nggak sengaja. Aku bersihin ya. Kamu yakin nggak sengaja? Aku lihat kamu sengaja menuangnya. Aku? Sedal Gigi. Yanyan nggak sengaja kok. Yanyan, sini makan. Maaf Sisi. Sistem, dia bukan aku kan? Murid misterius kelas seni teh yang sedang belajar? Bukan. Dia cuma orang asing dari dunia lain. Kenapa rasanya familiar ya? Mungkin itu reaksi emosi bawah sadar dari pemilik asli tubuh ini. Masih sakit nggak? Jadi, pemilik aslinya juga sayang sama mama ya? Makan. Mama daftarin kalian berdua di acara kencan. Acara kencan, kamu temanin Yanyan ya. Bantuin Yanyan cari pacar dong. Aku tidak pergi. Bibi, ke Pan? Aku akan ikut. Yanyan memang anak yang baik. Bisakah kamu membuatku tenang? Memang layak jadi pemeran utama. Selanjutnya masuk ke sistem acara kencan.
Kapan aku setuju? Kamu bercanda ya? Sekarang progress bar 20%. Ingatkan host, acara kencan adalah alur utama. Kamu harus ikut. Baiklah, tapi di acara kencan itu main mata sana-sini. Kamu ingin aku mati cepat ya? Kalau semudah itu, kenapa peserta sebelumnya mati? Kamu menakut-nakutiku. Jangan ngawur, aku tidak. Siapa yang nulis naskah ini? Cerita apa ini? Cepat keluar. Aku janji tidak akan membunuhmu. Harus bawa 2 teman lagi. Bayarnya? Tidak masalah, bayarannya sama seperti Anda. Semua 3 hari 1 juta. Baik, sampai jumpa. Acara kencan? Zhang Zhizhi. Ini kamu yang datang sendiri. Selanjutnya, aku akan merebut ibumu. Merebut semua milikmu. Pemeran utama ini bahkan ingin merayu harem pemeran utama. Tidak perlu pakai baju seperti ini kan? Ini juga bukan gayaku. Tidak bisa, aku harus beli baju baru. Ingatkan host, kamu tidak punya uang, hal penting diulang 3 kali. Pei Hinian punya uang. Siapa ini? Bawa dia pergi. Tangan mana yang menyentuhku? Potong, kasih ke anjing. Pei Zong, ampun. Pei Zong. Sudah lama tidak ada orang yang berani mengirim wanita ke sini. Anda maksud kalian? Aku segera cek. Pei Zong, Nona Jiang sudah sampai. Banyak mulut. Pei Zong, semoga senang. Nona Jiang hebat ya. Bahkan rumah tua dibakar. Lihat besok kalau kamu kesiangan gimana. Zhizhi. Maaf tentang kemarin. Aku benar-benar tidak sengaja. Jangan sampai bibi khawatir lagi. Minum 1 gelas. Aku kenapa ini? Obatnya kuat banget. Zhizhi, Zhizhi kamu baik-baik saja? Zhizhi. Ada orang nggak? Tangan ini. Setelah mengakali Pei Hinian, belum dipotong juga. Aku ingin lihat. Pei Hinian benar-benar lupa atau pura-pura lupa. Suaranya kuat, kayaknya nggak apa-apa. Pei Hinian. Kenapa kamu di sini? Kebetulan. Aku tamu spesial kali ini. Kalau tahu dia datang, aku nggak datang deh. Kenapa? Kayaknya kamu nggak senang aku datang.
Masa sih? Aku juga merasa begitu. Soalnya aku adalah cinta diam-diammu. 12 tahun lamanya. Tenang, aku akan menahan perasaanku. Berusaha melupakanmu, biar Gwen suka sama aku. Tapi aku dengar, cinta yang tak terbalas. Kayak duri. Menancap di hati, seumur hidup. Gak bisa dilupakan. Benarkah? Untungnya palsu. Apa yang palsu? Maksudku aku sekarang sudah mengerti. Semuanya palsu. Hanya uang yang nyata. Makanya, aku harus berterima kasih sama kamu. Yang udah ambil semua uang jajanku buat investasi. Nanti kalau aku sudah kaya, pasti aku traktir kamu makan. Ternyata itu semua uang jajanmu ya. Nona Jiang. Berani banget. Pei Hinian. Dia sengaja, pria tua yang picik. Kamu, jangan sampai dekat-dekat sama Guyan. Kalau enggak, Pei Hinian, kenapa kamu di sini? Apa kamu ganggu Gigi? mata mana yang lihat aku ganggu dia? Gigi jangan sedih. Kita nggak usah peduli sama Pei Hinian. Aku ajak kamu makan enak, nanti ada rapat juga, ayo pergi. Kakak 11 Jin, kamu datang. Banyak sekali makanan enak. Untungnya tangan kiri saya yang terluka. Kalau tangan kanan yang terluka, pasti tidak nyaman untuk makan. Siapa bilang tidak nyaman? Kalau tangan kananmu yang terluka, saya yang akan menyuapimu. Sistem, kamu yakin orang yang disukai 11 Jin? Bukan Jiang Zizi. Tapi Qiaoyan, Tenang saja, satu-satunya tujuan para pria ini mendekatimu adalah sengaja membuat Qiaoyan cemburu untuk menarik perhatiannya. Jadi, setiap respons dan pendekatanmu hanya akan membuat mereka semakin membencimu dan semakin menyukai Qiaoyan. terima kasih, Kak 11 Jin. Pergi. Benar-benar meremehkanku. Gigi. Kenapa tanganmu? Tidak apa-apa. Acara baru akan direkam besok. Kalau begitu, saya akan kembali ke kamar dulu. Apa? Jangan lupa rapat malam ini ya. Kak 11 Jin, sakit. Tidak sakit, tidak sakit. Tiup. Zhang Zhiji, saya sudah tahu. Gu Shao sama sekali tidak tertarik padamu. Kalau kamu membuat malu di depan umum, dia pasti akan segera membatalkan pertunangan denganmu.
Kamu mencari apa? Baju yang saya pakai siang tadi di mana? Sudah dibuang oleh Qiaoyan. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Tugas utamamu adalah menggoda orang lain. Dia mengganti bajumu yang jelek dengan baju seksi, bukannya bagus? Setelah saya menyelesaikan tugas, hal pertama yang akan saya lakukan adalah memutuskan hubungan denganmu. Hal kedua adalah menjauhi Pei Hinian. Wah, ini baru tubuh standar untuk si cantik yang mempesona. Saya lupa bertanya, kamu laki-laki atau perempuan? Sistem tidak memiliki gender. Kenapa saya merasa kamu semakin tidak serius? Lebih baik kamu cepat turun, semua orang sudah menunggumu untuk rapat. Menurutmu, apakah saya cocok memakai ini? Ini baju tidur. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Tapi kamu juga tidak punya baju lain. Kenapa saya merasa Qiaoyan adalah karakter antagonis yang jahat? Kamu masih ingin mendapatkan hadiah miliaran? Ayo pergi. Kenapa orangnya belum datang juga? Apa tidak punya konsep waktu? Santai saja. Jiang Zizi belum datang. Shishi. Kenapa kamu turun dengan pakaian seperti itu? Ini sangat tidak sopan. Sudahlah, kita tidak perlu pedulikan dia. Kita lanjutkan saja. Tolong bantu Tuan Rumah Qiaoyan mendapatkan perhatian. Bisakah saya tidak melakukannya? Tidak bisa. Jika tidak, tuan rumah akan kembali ke dunia asalnya. Kalau begitu saya bisa pulang. Tidak, itu berarti mati. Halo semua, saya peserta wanita nomor 5. Jiang Zizi. Sangat senang bisa mengenal kalian semua, semoga dalam seminggu ini kita bisa berinteraksi dengan baik. Tolong, ini situasi yang sangat memalukan. Sistem, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah selesai kelas. Bos Pei. Aktor 11. Apakah kalian merasa di sini agak panas? Apa AC-nya tidak dinyalakan? Panas. Tidak juga panas. Orang ini sebenarnya mau apa? Menggoda peserta pria. Tidak perlu menggunakan cara yang begitu jelas. Mau buat topik trending? Trending seperti itu apa gunanya? Hitam atau merah, yang penting terkenal. Kalian jangan bicara seperti itu tentang Zizi. Dia di rumah biasanya tidak seperti ini, dia. Mungkin hari ini dia hanya. Kalau tidak bisa, gunakan trik penderitaan.
lepaskan saja. Sisi kamu baik-baik saja? Tolong, ini situasi yang sangat memalukan. Sistem, apa yang harus saya lakukan? Sisi kamu baik-baik saja? Sakit tidak? Jangan pedulikan dia, jangan pedulikan dia. Dia jelas-jelas ingin menarik perhatian cowok. Tadi kita ngomong apa ya? Lanjutkan, lanjutkan. Aku akan mengantarmu ke kamar. Kesempatan tidak datang dua kali, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kamu manusia tidak? Aku hampir mati kesakitan. Kamu masih menyuruhku menggoda orang ini? Pengingat persahabatan untuk tuan rumah, jika acara kencan ini berakhir, dan tugasmu tidak selesai, itu akan langsung menyebabkan kegagalan bantuan. Nanti hadiah miliaran dan kebebasanmu akan hilang. Jiang Zizi. Apa yang kamu lakukan? Pei Hinian. Kamu sangat panas. Jangan-jangan kamu demam? Mungkin kamu yang sedang menggoda. Apa yang kamu sentuh-sentuh? Tentu saja saya bebas menyentuh. Ini aset triliunan saya. Saya sedang memperhatikanmu. Tidak bisakah kamu seperti sepupumu yang anggun dan sopan? Saya akan mengeluarkan semua ilmu yang saya miliki. Dia tidak akan memotong tangan saya, kan? Apa yang kamu lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Kamu sudah sampai di kamar. Saya pergi dulu. Pei Hinian. Detak jantungmu sangat cepat. Jangan-jangan kamu suka sama saya? Tidak mau saya lihat? Lalu kamu berpakaian seperti ini, menggoda siapa? Tidak ada niat menggoda siapa-siapa. Berkata tidak sesuai dengan hati. Saya lihat apa yang kamu lakukan, ya? Kalau begitu saya pergi ya. Nona Jiang. Oh, Ada apa, Nona Jiang? sakit. Kenapa tidak bilang obatnya? Berikan tanganmu. Sakit sekali? Seluruh tubuh. Hanya mulut ini. Bocah nakal. Saya ingin melihat apa yang kamu lakukan. Baiklah, jangan terkena air selama 2 hari ini, oleskan obat beberapa hari pasti sembuh.
Kamu bilang, apakah kamu membawa sial untuk saya? Setiap bertemu kamu selalu ada masalah. Baik. Kalau begitu saya pergi, biar tidak membawa sial untukmu. Sebenarnya dia orang yang cukup baik. Ah. Ada apa lagi? Sakit di mana? Punggung. Balik badan. Ada apa? Bukannya punggung sakit? Balik badan, saya bantu pijat. Siapa takut siapa? Kenapa luka seberat ini? Kenapa tidak bilang? Benarkah? Saat aku menabrak, baru aku tahu. Apakah ini akan memengaruhi rekaman acara varietas kali ini? Sial banget, lahir belum sukses sudah mati dulu. Apa ini bisa dianggap kecelakaan kerja? Kalau sampai memengaruhi rekaman, sutradara nggak bakal potong gajiku, kan? Kamu memang mata duitan banget. Aku juga nggak tahan, kayaknya kita nggak cocok. Ketemu kamu aja, aku langsung rugi. Tujuan utama misi kali ini adalah membatalkan pertunangan. Lebih baik fokus ke Guyuzi aja. Bisa nggak kamu pelan-pelan? Bisa nggak kamu diam? Sudahlah, kalau memang nggak bisa, besok aku bantu kamu minta izin. Nggak usah ikut rekaman. Tenang aja, nggak akan sampai sutradara potong gajimu. Beneran? Kalau gitu besok aku pura-pura sakit. Tentu saja. Kalau kamu berani pura-pura sakit dan ketahuan sama aku. Nggak cuma nggak dapat uang tampil, tapi juga harus bayar denda. Aku mau pipis. Ngapain kamu liatin aku? Kamu kan belum sampai luka parah sampai nggak bisa ngurus diri sendiri, kan? Aku nggak bisa bangun. Jangan lupa kamu sudah punya suami, kamu kayak gini. Mau menggoda siapa sih? Tolong, pertanyaan mematikan. Kalau aku bilang mau menggoda dia, tanganku bakal nggak aman. Kalau bilang mau menggoda Guyuji, kebohongan, cahaya bulan, bakal ketahuan, tanganku juga nggak aman. Aku nggak tahan lagi. Jiang Zizi. Kalau aku ketahuan kamu ada hubungan dengan Guyan, aku nggak bakal maafin kamu. Kenapa kamu belum pergi? Kamu belum jawab pertanyaanku. Pertanyaan apa? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Soalnya tubuhku bagus. Jangan lupa kamu sudah punya suami. Iya. Jadi suamiku aja nggak ngurusin aku. Kamu ngurusin apa? Suami. Guyuzi adalah teman baikku, aku nggak mau. Ada wanita yang berniat jahat mendekatinya. Tolong sistem, dia cemburu. Dia dan Guyuzi. Berhenti mikir, dia dan Guyuzi suka sama. Sang wanita idaman, Qiaoyan. Nggak ada niat jahat, aku cuma berpakaian seperti ini. Karena bajuku dicuri dan diganti orang. Siapa yang akan mencuri dan mengganti bajumu? Bukannya itu wanita yang kamu pilih dengan mata buta? Kenapa kamu melototi aku?
Mana berani melototi kamu? Aku melototi si cabul yang mencuri baju. Kamu pernah bertemu dengan orang cabul? Waktu lari malam itu, kan sudah ketemu? Tapi untungnya kamu terus mengikuti waktu itu. Stop, aku bilang sekali lagi, waktu itu aku cuma kebetulan lewat. Kebetulan ketemu. Kebetulan banget. Apa maksud tatapanmu itu? Apa kamu lupa? Selama ini, yang berusaha keras merayuku adalah kamu. Demi Tuhan, aku sudah memutuskan untuk berubah. Memutuskan hubungan denganmu dan memulai yang baru. Benar. Aku sudah memutuskan untuk melepaskan rasa suka padamu. Aku nanti akan menjauh darimu. Akan hidup baik-baik dengan Guyushi. Kalau mau hidup baik-baik, jangan pakai baju seperti ini. Bukan, aku sudah bilang, aku ketemu orang cabul yang mencuri baju. Kamu sangat peduli dan cemburu ya? Aku cemburu padamu. Bagaimana? Jiang Sisi ada masalah apa? Belum pasti. Kalau begitu besok kamu tetap satu tim dengannya. Dia tunanganmu, tidak pantas satu tim denganku kan? Ah, besok aku pilih wanita lain dulu. Biarkan kalian terpaksa berpasangan, aku yang tanggung reputasi buruknya. Bukannya kamu ikut acara ini untuk pamer cinta dan memulihkan reputasi? Reputasi mana ada nyawa penting. Guyan ini kabur dari penjara. Dan masih berhubungan dengan tunanganku. Dulu dia bikin ledakan besar. Kali ini entah mau bikin apa lagi. Dulu. Bahkan kamu hampir mati di tangannya. Kalau ini tidak diselesaikan dulu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Dulu, Kenapa masih tidak ingat? Siapa wanita dalam ingatanku itu? tidak ada. Selesaikan dulu Guyan, pergi sana. Kamu berubah begitu cepat. Pantas saja tidak ada wanita yang mau mendekatimu. Siapa bilang tidak ada? Kamu ada masalah? Pergi. Kamu jangan berpikir untuk merayuku. Aku malah ingin merayumu. Aku tidak suka dengan orang kekanak-kanakan sepertimu. Wanita sialan ini, besok kalau masih berani pakai baju itu, aku akan. Selamat datang kembali pemirsa, di acara kami Heart Signal musim keempat. Acara kencan kali ini, kita akan seragam. Menyembunyikan identitas asli para tamu, agar semua orang, dalam pergaulan dan interaksi yang setara, menemukan cinta sejati. Katanya kamu yang bilang ke kru acara untuk ganti seragam. Kamu baik banget, makasih ya. Aku kenapa? Gak apa-apa, cuma takut kamu pakai baju yang tidak pantas. Bikin malu Guyushi. Kamu ngomong gitu, pantas aja jomblo seumur hidup.
Gu Yuxi memang lebih mudah dihadapi daripada Pei Hinian. Tapi kenapa dia terlalu populer di kalangan wanita? Kalau aku mendekat, apa aku bakal dirobek-robek oleh para wanita itu? Ini kan cewek yang pura-pura jatuh kemarin malam. Kenapa kemarin malam gagal merayu, hari ini langsung pindah target ke Pak Gu? Lihat dulu diri sendiri, berani-beraninya mengincar yang Master Gu. Kamu sendiri siapa? Hei, kemarin malam pakai baju begitu buat merayu yang Master Gu. Di sini siapa yang nggak tahu dia sudah bertunangan? Mau jadi pelakor ya? Kamu. Bernangan kenapa? Selama belum menikah, aku masih punya kesempatan. Laju pula. Katanya tunangan yang Master Gu demi naik pangkat. Sampai tega kasih obat dan naik keranjang, cewek tak tahu malu. Pantas aja bisa masuk keluarga Gu. Siapa bilang aku kasih obat dan naik ranjang? Ternyata kamu ya si jalang itu. Kayaknya keluarga Gu memang sedang menurun. Ini calon nyonya muda yang terhormat. Malah dipermalukan di depan umum. Kamu dari keluarga mana? Berani-beraninya ikut campur urusan keluarga Gu. Iya, seburuk-buruknya Zhizi. Dia tetap tunangan yang Master Gu. Kamu ngomong gitu, sungguh tidak hormat pada keluarga Gu. Yang Master Gu, aku sama sekali tidak. Berniat tidak hormat pada keluarga Gu, kamu juga. Orang bilang, memukul anjing pun harus lihat tuannya. Kamu ngomong gitu, sungguh tidak hormat pada keluarga Gu. Posisi nyonya muda keluarga Gu, cepat atau lambat akan jadi milikku, harus segera. Buat para jalang yang ingin mengejar status tinggi ini. Merasa takut dan hormat pada posisi ini. Kenapa aku merasa dia kayaknya sedang memakiku? Dia bilang kamu anjing. Yusi, aku nggak nyangka kamu begitu membelaku. Jiang Zizi, lepasin aku. Aku bilang ya, kalau kamu nggak ngasih aku muka, aku akan bikin kamu malu, coba aja. Jiang Zizi, kamu masih belum cukup membuatku malu? Di depan umum, kamu harus lebih hati-hati. Kalau kamu tidak tahu apa itu aturan keluarga terhormat, belajarlah dari Qiaoyan. Dia siapa sih? Kenapa aku harus belajar darinya? Kamu akan menikahinya? Kalau berani, batalkan pertunangan kita. Jiang Zizi, jangan kira aku tidak berani. Aku yakin kamu tidak berani. Selamat, progres cerita maju dengan cepat. Tinggal selangkah lagi untuk membatalkan pernangan, semangat. Baiklah, sekarang kita mulai undian. Tugas hari ini adalah belanja dan masak, terlihat sederhana. Tapi bagi kalian yang tidak pernah menyentuh air. Ini juga sebuah Eugene. Dana tugas setiap grup hanya 200 yuan. Tamu spesial, Tuan Pei, akan membentuk tim sendiri. Juga dengan 200 yuan. Ayo, mulai! Yusi, lihat, kita sangat berjodoh. Kita dalam grup yang sama. Ayo, sekarang kita pergi mengerjakan tugas. Kenapa kamu malu? Kita kan sudah tunangan. Apa aku malu? Kalau tidak malu, ayo pergi. Hinian, cepat ikut. Kalian bisa masak apa? Mari kita bicara dulu. Kita hanya punya 200 yuan ini. Lebih baik pilih masakan yang kita bisa, biar tidak sia-sia. Jangan-jangan kamu cuma mau makan gratis. Kenapa kamu bilang begitu? Kalau kalian tidak takut keracunan, aku juga tidak keberatan mencoba. Jangan-jangan kamu juga cuma mau makan gratis. Pilih satu. Sichuan, Shandong, Hunan, atau Guangdong. Kamu bisa masak beberapa masakan besar.
Kamu kan tidak suka pedas. Kenapa belajar masakan Sichuan dan Hunan? Kebetulan, aku suka pedas. Aku mau makan masakan Sichuan dan Hunan. Baik. Ayo. Tidak. Bukan tidak bisa. Biarkan mereka belanja, nanti kita masak. Aku bilang tidak ada bahan yang aku mau. Kalau begitu, jangan selakan aku malas. Sekarang pura-pura terpisah dulu. Aku ke sana istirahat sebentar. Lantainya licin. Kamu sengaja. Lihat, ada cowok ganteng banget di sana. Dia sangat lembut, baik, dan perhatian. Apa itu pacarnya? Dia bukan pacarku. Kebetulan, aku suka rasa ini. Tidak menyangka dia begitu perhatian. Aku cuma lihat sebentar. Aku juga suka. Benarkah? Aneh sekali, aku merasa pernah mengalami kejadian ini. Lihatlah, dia sangat lembut, perhatian, dan penuh perhatian. Saudaraku, kamu pemenang dalam hidup. Pacarannya tampan dan sangat lembut serta perhatian. Bagaimana? Apakah barangmu sudah lengkap? Hampir lengkap. Kesempatan baik ini pasti tidak akan dilewatkan oleh Guyan. Di mana dia bersembunyi? Kapan dia akan bertindak? Jangan pergi kemana-mana, aku akan segera kembali. Berpura-pura. Kenapa Pei Hinian belum datang? Di mana Pei Hinian? Aku kira dia pergi mencarimu. Tidak. Sistem, cepat bangun, situasi sulit datang. Datang, Zizi, aku yang traktir. Apa yang dia rencanakan lagi? Terima kasih atas kebaikanmu, Nona Kiao. Aku tidak terlalu haus sekarang. Karena Zizi tidak minum, ini untukmu. Nona Kiao benar-benar mengerti. Berjalan-jalan seharian, aku sangat haus. Aku tiba-tiba merasa agak haus. Terima kasih atas kebaikanmu. Tadi kamu tidak mau minum, kenapa sekarang merebut milikku? Hubungan kita seperti ini, apa salahnya aku minum sedikit? Aku tidak punya hubungan denganmu, acara sudah selesai. Aku akan segera membatalkan pertunangan kita. Guyuzi. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Dia benar-benar setia padamu. Lihat, kakek menyukai yang seperti ini. Lembut, cantik, anggun, mengerti, patuh, dan manis. Tidak seperti kamu. Guyuzi, jangan keterlaluan. Dia mana bisa menandingiku? Dia lebih baik darimu dalam segala hal. Sayang, mari kita pergi. Guyuzi. Kerja bagus, pertunangan akan segera dibetakan. Pria dan wanita utama juga berhasil berpegangan tangan. Tugas tahap kedua tuan rumah berhasil diselesaikan. Ya. Hila. Di sana ada orang yang bertingkah aneh, sangat menakutkan. Ya, sangat menakutkan. Ada apa dengan Jiang Zizi? Kenapa dia berdarah lagi? Kamu siapa? Aku akan membunuhmu. Pak Pei, kamu baik-baik saja? Nona, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu jadi gila lagi, Nona?
Apa yang terjadi? Katanya tunanganku menghilang. APA. Menghilang? Semuanya pergi. Nona Kiao, tunggu sebentar. Apa yang kalian lakukan? Kiaoyan. Tak kusangka kamu begitu kejam. Aku sudah cek rekaman CCTV. Jiang Zizi mulai bertingkah aneh setelah minum air yang kamu berikan. Baru mulai tidak normal. Bukan aku. Bukti sudah ada di tanganku. Selama 2 tahun ini Jiang Zizi berubah jadi aneh. Tidak lepas dari hubunganmu. Bawa dia pergi. Baik. Sudah kubilang bukan aku. Lepaskan aku. Kamu sedang bermain game kecil denganku? Ya, bermain game. Game yang sangat menarik. Jangan bercanda denganku. Bercanda? Aku akui, aku memang brengsek. Tapi tolong maafkan aku, jangan simpan dendam. Hei Hinian. Aku tidak peduli kamu benar-benar lupa atau pura-pura lupa. Dalam 1 jam, sampai di lokasi yang aku tentukan. Kalau tidak, kamu benar-benar akan menyelamatkan Jiang Zizi? Peduli apa dia mati atau tidak, yang penting. Maksudku, nyawamu lebih penting. Ingat. Tidak ada nyawa yang lebih penting dari Zizi. Wanita dalam mimpimu adalah Jiang Zizi. Aku akan ikut denganmu. Kamu mau ngapain? Aku akan membantumu. Mereka sudah punya 1 sandera. Kamu mau menambah korban? Kamu ingin aku mati lebih cepat? Lalu aku harus ngapain? Aku tidak bisa diam saja. Kumpulkan orang, siap siaga membantuku. Kali ini, aku pasti akan menyelesaikan masalah Guyan. Berani menyentuh wanitaku. Aku akan membuatnya hancur lebur. Dalam 10 detik, belok kiri. Lampu merah, langsung lewati. Bagus. Sepertinya ingatanmu sudah pulih semua. Hei Hinian. Kamu masih sama seperti 2 tahun lalu. Untuk seorang wanita. Sampai rela mengorbankan nyawa. Jangan banyak bicara, langkah selanjutnya, tetap di tempat. Apa? Tidak mengerti apa yang aku katakan? Tetap di tempat. Lepaskan aku. Perseteruanmu dengan Pei Hinian. Kenapa kau menangkapku? Aku tidak punya masalah denganmu. Aku bilang, Pei Hinian sangat membenciku. Dia tidak akan datang menyelamatkanku. Sangat membencimu. Tidak, ini pasti kesalahpahaman yang indah. Tapi dengan begitu, permainan nanti akan lebih menarik. Aku bilang serius. Dia sangat membenciku, dia bahkan ingin memotong tanganku. Aku tidak pernah menyakitimu. Kenapa kau menangkapku? Tidak pernah menyakitiku? Kau tidak tahu di mana kau menyakitiku? Kau tidak ingat apa-apa lagi. Jiang Zizi. Dulu aku sangat mencintaimu. Tapi kau setiap hari, berkali-kali, memukulku, memakiku, menghinaku.
Kau lihat sendiri. Bekas luka di tubuhku ini, semua adalah karyamu. Kau lihat semua ini, semuanya berkatmu. Aku pernah berkali-kali ingin lepas dari kendalimu, tapi semua sia-sia. Termasuk bekas luka di wajahku ini, kau lupa? Sistem, tolong aku. Selamat, tuan rumah, kamu telah berhasil melewati Tua Penangkapan Selingkuh dan Pembalan Pernengan. Sekarang resmi memasuki tahap terakhir dari misi. Asalkan berhasil melewatinya, tuan rumah akan mendapatkan kebebasan. Serta hadiah sistem berupa aset miliaran, semangat. Maaf. Ternyata orang sepertimu juga bisa minta maaf. Sekarang minta maaf. Masih ada gunanya? Bukankah ini semua adalah taktikmu yang biasa? Orang sepertimu bisa minta maaf. Kau pikir aku akan percaya? Jika hal ini benar-benar aku yang lakukan, aku minta maaf padamu. Tapi maaf ini mungkin agak terlambat. Jika itu masih tidak bisa menghapus bayangan dan rasa sakit di hatimu, maka perlakukan aku dengan cara yang sama. Maaf. Zizi. Guyan, aku menghancurkanmu. Lucian. Kenapa kamu? Pei Hinian, kamu datang. Kamu dan Guyan adalah orang yang sama. Tidak heran. Dulu kamu jelas melihatku. Tapi saat memeriksa staf, kamu tidak pernah menemukanku. Jadi setelah kamu kabur dari penjara, kamu selalu bersembunyi di dekat Zizi. Bersembunyi? Kenapa aku harus bersembunyi? Aku berada di sisinya dengan terang-terangan. Guyan, aku peringatkan kamu, dulu kamu banyak berbuat jahat. Aku bisa membantu Guyuzi menangkapmu sekali. Yang kedua ini tidak sulit. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu karena aku bisa kabur dari penjara. Aku beritahu kamu, harta keluarga Gu sebenarnya milikku. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Tapi kamu tidak seharusnya menyakiti Guyuzi. Dia adalah kakakmu. Keberadaannya sudah merupakan luka bagiku. Padahal kita memiliki ayah yang sama. Kenapa dia bisa hidup di bawah sinar matahari, sementara aku hanya bisa hidup seperti tikus yang gelap? Selama bertahun-tahun, ibuku selalu dicaci maki sebagai wanita simpanan. Dan aku, di mata mereka, hanya anak haram. Ibuku akhirnya meninggal karena depresi.
sampai mati. Pria itu tidak pernah datang menengoknya. Aku hanya ingin. Hidup seperti orang normal saja. Apa salahku? Ketemu, sistem ada bug, memberikan informasi yang salah. Pasangan utama sebenarnya, Harasnya Pei Hinian dan Zhang Zhizhi. Asalkan mereka bisa jatuh cinta lagi, tugas selesai. Jadi, selamat, tuan rumah kembali ke posisi semula. Tugas selesai dengan sempurna, syukurlah, pergi. Zizi, kamu kenapa? Zizi, kamu baik-baik saja? Bukankah kamu selalu ingin tahu? Siapa yang membiayai sekolahmu dulu? Siapa yang membantu membayar biaya pengobatan ibumu? Tanyakan saja pada Gu Yuzi. Ah, cepat, cepat, helikopter langsung terbang ke selatan kota. Hati-hati. Kamu istirahat dulu, aku akan ambilkan air untukmu. Ada apa, Zizi? Minum air? Zizi, kamu baik-baik saja? Kamu masih sama seperti dulu. Kamu tahu siapa aku? Pei Hinian. Lama tidak bertemu. Kenapa kamu datang? Sedang diam-diam melakukan apa? Coba tebak.
Aku sudah bilang, kamu misterius akhir-akhir ini. Ternyata diam-diam belajar masak. Tentu saja, putri kecilku sebentar lagi bisa makan makanan enak. Aku mau makan iga asam manis. Tidak masalah, serahkan padaku. Sudah bangun. Lapar ya? Ayo cepat makan. Baiklah, dengar kata-kataku. Cium aku dulu, cium aku baru aku dengar. Sudah cukup, putri kecilku? Belum cukup. Baiklah, hari ini setelah makan, aku masih harus berkunjung untuk menemui ibu mertuaku. Bu, makan buah. Aduh. Sudah besar masih manja, benar-benar. Mama sudah beli udang kesukaanmu, masih segar loh. Nanti telepon Zizi. Gigi paling suka makan ini. Mama akan selalu menemanimu selamanya. Bodohnya anak ini. Nanti kamu dan Zizi akan selalu menemaniku. Zizi sudah kembali. Mama, Sudah besar masih manja, benar-benar. Mama, Kita, Tante, ini hadiah dari Zizi untukmu, oh, dan buah kesukaanmu. Mama mengerti semuanya. Anak besar. Zhang Shishi, bukankah kamu sudah mati? Kenapa kamu masih di sini? Yanyan, apa yang kamu omongkan? Ibu, sebenarnya begini, kami mengalami beberapa kejadian tak terduga. Tapi tidak ada yang serius, hanya kejutan kecil. Kejutan. Kamu tidak luka, kan? Tidak. Biarkan ibu melihat. Aku baik-baik saja. Kia Oyan, kenapa kamu? Aduh, Kia Oyan. Lihat apa yang aku bawa untukmu. Tante, Ayah, Guyan sudah masuk. Aku tahu kamu punya keluhan di hatimu. Merasa bahwa cinta tante padaku lebih banyak daripada padamu. Tapi di mata tante, kita sama. Kita selalu satu keluarga. Dulu begitu. Nanti juga begitu. Aduh, menangis lagi. Blueberry favoritmu. kalian berdua ngapain? Ayo makan. Makanlah. Datang.